Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu, pada hari ini saya akan menampilkan materi berupa profil pelajar Pancasila. Tadi kita sudah mengawalinya dengan berdoa, kemudian kita sudah ice breaking, nanti di akhir juga akan ada penugasan. Nah, baik Bapak Ibu, di sini nanti kita akan menampilkan materi mengenai profil pelajar Pancasila, yang dimana ini salah satu materi yang diwajibkan lah ya untuk dalam kegiatan program sekolah penggerak ini. Perkenalkan, nama saya Bapak Ibu adalah Bapak Ananda Iksandino SPD, dan nanti ada rekan saya juga yang ikut menyampaikan, yaitu Ibu Zaitun Nurnalisa MPD. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan materi yang di awal tadi, kita berbicara mengenai profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila ini adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Jadi secara definisi profil pelajar Pancasila itu dia ingin mencapai karakter, Bapak Ibu. Karakter dan kompetensi itu sangat-sangat harus seimbang gitu ya. Di saat kita kompetensinya harus baik, karakternya juga ikut baik. Nah, tolak ukur baik itu apa? Yaitu adalah yang mampu menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur itu nanti bisa kita lihat ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi itu yang akan kita bahas pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan lihat kembali. Poin yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, kalau secara definisi ini merupakan penjabaran dari sila pertama Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, kita bisa lihat di sini secara definisi yaitu adalah pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ditunjukkan dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Jadi pengimplementasiannya ini harus benar-benar nyata, tidak boleh hanya sekedar teori, begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita sebagai manusia yang memiliki ataupun yang memiliki kepercayaan bertuhan ya, kita harus mentaati peraturan, menjauhi larangan sesuai ajaran agama kita masing-masing. Nah, untuk yang agama apapun itu saya pikir mengajarkan kebaikan, tidak ada yang mengajarkan keburukan, dan juga harus memiliki akhlak yang mulia. Kalau dalam agama Islam itu dikatakan ada hablum minallah, ada hablum minannas, seperti itu. Nah, itu bisa kita implementasikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu adalah berkebinekaan global. Ya, berkebinekaan global ini apa? Yaitu adalah pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Ya, untuk mencapai keberkebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Maknanya apa? Maknanya di sini adalah kita sebagai warga negara ya harus memiliki yang namanya nilai-nilai kebinekaan global, yaitu di dalamnya menghargai kebudayaan orang lain. Ya, menghargai kebudayaan orang lain, kemudian kita mampu berkomunikasi antar budaya, dan kita tidak boleh merasa budaya kita yang paling baik sendiri, itu tidak bisa seperti itu. Kita harus saling menghormati satu sama lain, atau biasa disebut dengan toleransi. Nah, seperti itu. Kalau untuk yang poin kedua. Nah, kalau kita bicara poin ketiga, Bapak Ibu, yaitu adalah mandiri. Ya, mandiri. Mandiri ini berarti pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana, ya, dan strategis melakukan tindakan, proses, dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Mandiri berarti dia berdiri di kaki sendiri, seperti itulah makna hakikatnya yang bisa dipahami Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Zaitun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Iksandino, yaitu poin yang keempat, sikap gotong royong.
Jadi profil Pancasila yang nomor 4 yaitu bergotong royong. Di mana kita ketahui profil ini adalah sifat yang turun-temurun yang merupakan budaya dari bangsa kita yang perlu kita lestarikan. Maka dari itu kita lihat bahwa pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk bersama. Kemudian pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh setiap orang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat untuk bersama, mencegah terjadinya konflik dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Jadi sifat seperti itu sangat diharapkan lahir dari para generasi kita. Kemudian yang kelima adalah nilai bernalar kritis, di mana pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan, serta terbuka dengan penemuan baru. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya. Kemudian baru bisa merefleksikannya dalam pemikiran dan proses berpikirnya. Selanjutnya, poin yang terakhir adalah kreatif. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahannya. Jadi di mana kita ketahui di abad yang semakin canggih ini menghadapi globalisasi abad 4.0 di mana kita menginginkan generasi kita siap bertempur di dunia nyata, siap bertempur di dunia internasional sehingga kita tidak tertinggal dari negara-negara lain. Saya rasa itu pemahaman materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, bagaimana Pak Dino? Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengidentifikasi materi tadi di mana ada yang belum dipahami. Silakan. Ya, baik, terima kasih Ibu Zaitun. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang bertanya ataupun ada yang kurang jelas nanti bisa kita tanyakan, tetapi perlu saya ingatkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS kita masing-masing. Ingat Bapak Ibu, tugas itu wajib dikerjakan sesuai dengan perintahnya. Apabila Bapak Ibu diperintahkan untuk mengupload file, uploadlah file itu dengan baik, sesuai dengan petunjuknya. Saya pikir itu yang bisa disampaikan. Mungkin kemudian tugas, apabila... jangan lupa Pak Dino kita kasih tugas, jangan lupa dilakukan tugas tadi secara kelompok Pak Dino. Tugas yang kita sampaikan tadi berkelompok ya. Ya, tugasnya kita buat berkelompok. Nanti kelompoknya sudah ditentukan ya, Bapak Ibu ya. Nanti adminnya ada yang sudah membagi tugasnya masing-masing. Jadi mau dikerjakan ya, secara bersama. Ada tambahan Bu Zaitun? Ada, mungkin begini. Yang kita harapkan Pak Dino adalah setelah kita menyampaikan materi tadi, setelah kita berdiskusi ya, tanya jawab tadi, bahwa kita menginginkan setelah pelatihan IHT ini, ya, hasil dari IHT ini, in-house training, dapat diterapkan di lapangan. Itu yang kita harapkan. Ya, dapat ya, itu yang kita harapkan. Semoga tercapai apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan kita semua selalu bisa memberikan terbaik untuk sekolah kita masing-masing. Baik, terima kasih Bu Zaitun. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan. Nanti ini kita buat sesinya nanti untuk tanya jawab. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Waalaikumsalam. Bu Zaitun boleh di stop ya Bu? Ya. Bentar. Stop. Stop.